bahwa istilah Kanjeng Nabi menyampaikan agama, ya, dalam hal apapun itu tidak pernah menyampaikan definisi. Mahiyya sholat, as-sholatu hiya, itu bukan tugas Rasul, itu adalah hasil budaya manusia. As-sholat adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Kalau definisi ini menjadi acuan kita, itulah sholat, ya ruwet mungkin. Definisi begitu tuh bukan definisi, itu namanya deskripsi saja. Jadi untuk mendefinisikan susah, sampai masalah takwa, masalah khusyuk, masalah iman, masalah semuanya itu secara dinamis, ya, saya menggugat perlu didefinisikan ulang lagi. Sebab kalau tidak, nanti bisa menjadi salah paham yang akan membentuk perilaku yang salah. Ketika takwa itu dipahami salah, ketika kita menyuruhkan bertakwa, ujung-ujungnya pada beli sajadah, pada sholat rajin, tuli ngewer-ngewer tasbih. Kan begitu yang terjadi kan? Karena takwanya dalam pikirannya itu. Maka persepsi harus benar dulu. Kalau tidak, maka konsepsinya pasti salah. Jadi berbicara agama jauh, tetapi secara fundamental nggak tahu persoalan. Sehingga nanti ujung-ujungnya ketika Allah berfirman, ya ayyuhan nabi taqillah, Kanjeng Nabi kongkon ngelakoni segala perintah Gusti Allah, lan ngadui segala larangannya. Nabi mah sudah dijamin mata qaddama minhu wa mata akhar. Min dzambika, sudah enggak, bukan itu. Terus apa hubungannya ngelakoni segala perintah Gusti Allah, wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ya kan, ya ayyuhan nabi taqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah, jangan bergening dengan orang-orang kafir dan munafik. Apa ketakwaannya kalau bukan waspada? Jadi artinya kalau kita sadar bahwa takwa adalah kewaspadaan karena berasal dari wiqayah, maka kita akan menjadi orang yang penuh hati-hati dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, dalam berbicara kita penuh hati-hati. Kalau tidak, ya salah langkah lagi. Di setiap masjid, setiap hari Jumat, pesan takwa selalu berulang-ulang. Apa yang terjadi perubahannya? Nggak ada kan? Ketika ada orang yang rajin sholat, ini pikiran, waduh, takwa. Tapi dia ceroboh dalam mengambil keputusan, ya tetap takwa kan? Ini takwa kita definisikan lagi. Ibadah juga, karena pengertian ibadah lagi ujungnya ke sholat, ya ibadah ya sembahyang itu ujung-ujungnya. Iya kan persoalan. Padahal ibadah kan pengabdian. Orangnya namanya abdun, majikannya arane ma'bud. Masdar ibadah. Kalau dia mengabdi negara namanya abdi negara. Kalau mengabdi sama Allah namanya ibadah, berarti pengabdian. Nah sekarang apa bentuk pengabdian kamu kepada Allah? Apa bentuk pengabdiannya? Enggak usah mikir panjang, coba merenung fasilitas apa yang Allah berikan kepada kamu. Itulah bentuk pengabdian yang dituntut. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha diberi peluang bisnis yang besar, bisa ngitung, bisa mencari pangsa pasar, berarti pengabdian kamu adalah berbisnis. Ketika Allah kasih kamu otak cerdas, bisa hafal Quran, hafal hadis, bisa ngomong, ya kan gitu. Kok jadi apa sih aku? Dia kiai. Sudah dikasih fasilitas semacam itu, artinya suruh jadi kiai, mencelat jadi anggota DPR. Akhirnya pondoknya bubar. Makanya jangan sekali-kali memutasikan dirimu sendiri. Sebab mutasi bisa terjadi dalam perjalanan hidup kita. Iya, seorang kiai bisa jadi pengusaha. Tapi lihat hasilnya.
Kalau ada pertambahan keberkahannya, itu berarti Allah yang memutasikan. Ada job description. Ya bagi-bagi tugas dong. Ada yang cari duit, ada yang ngajar kan gitu. Masa pokoknya likulisain pakun. Jadi ya artinya bahwa ini pengertian ketakwaan tuh, laksanakan tugas Allah sebisa-bisa dengan kehati-hatian. Tugasnya apa? Istikhlaf. Tugas kita satu, khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebagai wakil Tuhan di bumi ini untuk menerapkan supremasi hukum dan membangun keadilan sosial. Persoalan Anda sholat, Anda zikiran, itu persoalan pribadi Anda. Nah, maka ketika kita berbicara masalah kesolehan seseorang, bukan dilihat dari sholatnya, perilaku dia dalam bermasyarakat. Pegawainya dibayarnya bener enggak? Ada enggak jaminan sosialnya? Jaminan hari tuanya apa? Buruhnya dikasih enggak nantinya? Di situ letak kesolehan seseorang. Mampukah dia mengubah barang yang tidak harga ada menjadi yang berharga? Bagaimana mendekatkan komoditas kepada konsumen? Itulah kesolehan seseorang. Ketika orang itu beriman, lalu dia tidak soleh, sebelum bertanya apa balasannya, dipertanyakan dulu, sudah benarkah dia beriman? Karena iman urusan hati. Yang bisa kita lihat adalah indikator-indikatornya. Kalau nggak ada indikatornya, bagaimana kita tahu dia beriman? Apakah Anda yakin orang yang sholatnya rajin, 5 waktu nggak pernah tinggal karena dia jadi imam sih persoalannya? Apa dia beriman? Ya belum tentu. Kalau muslim oke. Dia muslim oke. Tapi Islam tidak ada jaminan masuk surga. Yang jaminan iman kan? Makanya balqulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Kita hanya bisa mengklaim dia muslim karena salat, puasa, haji, rukunnya 5 ya muslim. Mukmin Allah lah yang tahu. Makanya begini, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang punya ideologi yang jelas, punya visi dan misi yang gamblang, punya target dan tujuan. Wa amilus solihati, dan mampu berkarya nyata. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan membuka peluang terjadi kritik sosial yang luas bagi kita semuanya. Siap dikritik dan siap mengkritik. Saya menyadari terjadi kesalahpahaman karena pendefinisian, karena perpindahan terminologi dari bahasa asing ke dalam bahasa kita itu melewati era kerawanan yang luar biasa. Amal dalam bahasa Arab artinya kerja, apa saja, kerja bagus, kerja benar, segala macam namanya amal. Masuk Indonesia bak amal itu kebajikan, kotak amal apa pun, beramal. Kalau beramal itu bekerja. Nah, itu Anda harus sadar bahwa istilah-istilah yang Anda katakan tiap hari itu terminologi yang berbahasa Arab atau yang sudah diindonesiakan. Nah, jadi ya, sampai tentang sholat sendiri yang artinya ad-doa, karena diterjemahkannya sembahyang, sehingga dalam pikiran orang yang sedang melakukan sholat, dalam pikirannya dia sedang menyembah Allah, kan begitu.